Selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Shalom, Shalom. shalom, shalom. Ya, juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mungkin itu di tempat pekerjaan Bapak Ibu atau di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya semua itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sudah sediakan dan yang akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus senantiasa beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu. Dan biarlah firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini boleh menjadikan kita semua bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita pun memiliki iman percaya kepada Tuhan yang tidak biasa-biasa lagi, yang tidak stagnan lagi, tetapi yang sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-173. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat Discipleship Zoom atau DS Zoom. Oke Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-173. Dan malam hari ini saya beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian yang ke-14. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, dua minggu yang lalu saya sudah sampaikan kalau pertemuan hari ini kita akan membahas dan kita akan belajar tentang hukum dosa, hukum maut, hukum Allah dan hukum roh kehidupan lebih mendalam lagi yang terdapat di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang kedua dan Roma pasal 7. Nah Bapak Ibu, setiap kita berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, keberhargaan kita itu tidak didapat dari usaha kita sendiri, tapi itu adalah kasih karunia. Itu adalah kemurahan Tuhan kepada hidup kita, karena kita telah dilepaskan dari roh perbudakan. Amin. Kita telah dilepaskan dari belenggu perbudakan. Bapak Ibu, setiap kita yang terbelenggu adalah hamba. Dan setiap hamba yang dibelenggu oleh kebenaran adalah hamba yang merdeka. Amin. Nah, malam hari ini kita akan belajar mengenai dinamika perjuangan di dalam jiwa kita yang terjadi setiap hari. Bapak Ibu, ketika kita mengatakan Roh Kudus yang menghidupkan, maka kita harus tahu pasti ada yang mati. Nah, supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tahu area pertandingan yang harus kita jalani. Dan akhirnya kita menjadi manusia baru. Karena roh kita diperbaharui dan menjadi baru. Karena jiwa kita kembali menemukan tujuan akhirnya, yaitu keselamatan jiwa. Kita diperbaharui di dalam pikiran, kita diperbaharui di dalam perasaan, yang di dalam tindakannya itu nyata di dalam perbuatan. Dan kalau itu diperbaharui, maka kita dapat menemukan tujuan iman yang sesungguhnya,
yaitu keselamatan jiwa. Bapak Ibu, malam hari ini saya rindu Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menelaah bersama-sama dan menjelajahi perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan mengenai dinamika roh dan jiwa yang kita pergumulkan setiap hari. Jadi Bapak Ibu, keadaan kita yang sesungguhnya adalah orang-orang yang ada di dalam perbudakan. Roh kita itu dibelenggu oleh penguasa dunia ini. Kenapa sampai dibelenggu Bapak Ibu? Kan Adam pertama telah jatuh ke dalam dosa dan kemudian ditawan oleh dosa. Itu artinya nature-nya adalah dosa. Itu artinya kodratnya adalah dosa atau berkodrat dosa. Artinya kesukaannya, keinginannya itu berbuat dosa. Itulah nature dosa. Nah, kodrat dosa ini atau nature dosa ini menghasilkan yang namanya hukum dosa. Dan Alkitab menulis di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 56. Menulis apa Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat 56 bagian A. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat 56 bagian A mengatakan, sengat maut ialah dosa. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Sengat maut adalah dosa. Jadi akibat dari nature dosa ini ada hukum dosa. Dan kemudian akhirnya ada hukum maut. Karena ubah dosa adalah maut. Jadi ada orang-orang yang ada pada kondisi Adam yang pertama setelah jatuh ke dalam dosa ini, secara roh dia mati. Karena dia tidak lagi punya kemampuan untuk dapat memiliki kepekaan berkomunikasi dalam persekutuan dengan rohnya Bapa. Nah, itu dikarenakan karena nature dosa yang ada di dalam dirinya. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau memperlihatkan dulu gambar besarnya atau landscape-nya bahwa kita, Bapak Ibu, saudara dan saya, dulu berada di dalam perbudakan. Tetapi Kristus telah menjadi pokok keselamatan. Seperti yang sudah saya bahas 2 minggu yang lalu. Dialah roh yang menghidupkan itu. Dialah roh yang membangkitkan itu. Sehingga kita dilepaskan dari belenggu roh kegelapan. Dan kemudian kita dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Ketika kita dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus, Bapak Ibu dimeterai dengan Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13. Dan menjadi tanda miliknya. Amin. Jadi Bapak Ibu, keadaan Bapak Ibu, saudara saya sekarang sudah ada di dalam Kristus. Rohnya tidak ada lagi di dalam perbudakan. Tetapi rohnya sudah memiliki kuasa. Rohnya sudah dibangkitkan. Tetapi di dalam roh yang ada kuasa itu, di dalam roh yang sudah dibangkitkan itu, ada kodrat dosa yang juga bekerja. Ada nature dosa. Ada keinginan untuk berbuat dosa. Ada sinful nature. Ada nature yang mau berbuat dosa. Ingin berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Bagaimana Rasul Paulus melihat dinamika roh manusia ini? Di mana ada jiwa manusia, ada akal budi manusia, ada pikiran manusia, dengan yang namanya kodrat dosa yang ada di dalam diri kita. Dan kita juga akan melihat hubungannya dengan adanya hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke bagian ini, ada baiknya kita mengingat kembali mengenai hukum Taurat. Ada yang masih ingat mengenai hukum Taurat? Apa itu hukum Taurat? Bapak Ibu ada yang tahu? Oke Bapak Ibu, mari kita melihat kembali mengenai hukum Taurat ini. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang kedua sampai ke-11. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu
Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bapak Ibu, itu adalah 5 hukum yang pertama. Dan masih ada 5 hukum yang kedua. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan membacanya. Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12 sampai ke-17. Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu, luar biasa bukan hukum Taurat ini, Bapak Ibu? Nah, malam hari ini kita akan melihat hukum Taurat ini dengan memakai referensi ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Roma pasal 7 mengenai keadaan kita. Bagaimana sih atau apa sih yang Rasul Paulus ingin katakan kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara saya, mengenai hukum Taurat ini sehubungan dengan kehidupan yang kita sedang jalani saat ini? Bapak Ibu, ada satu statement Rasul Paulus sampaikan yang merupakan gambaran yang sangat realistis dengan kehidupan kita, adalah di dalam Roma pasal 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Kemudian di dalam Roma 7 ayat 19, Rasul Paulus mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bapak Ibu, bukankah ini gambaran yang persis dengan kehidupan kita yang kita sedang jalani setiap hari? Betul? Apa yang kita mau, bukan itu yang kita lakukan. Betul? Kita mau melakukan yang benar, tapi bukan itu yang kita lakukan. Betul? Nah Bapak Ibu, untuk memberikan pemahaman tentang ini, saya mau memberikan beberapa permasalahan untuk Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Oke? Bapak Ibu, mungkin rupanya selama ini Bapak Ibu masih sering marah-marah, atau masih suka menginginkan sesuatu, atau biasa berpikiran tidak adil. Nah, semua itu merupakan hal yang harus kita sadari. Betul? Bagaimana harus mengelolanya? Bagaimana harus mengaturnya di dalam hidup Bapak Ibu? Karena Rasul Paulus menuliskan dengan cukup dramatis. Dan yang menarik Bapak Ibu, ke-10 hukum Taurat ini dipakai sebagai tempat uji cobanya. Dipakai sebagai tempat laboratorium dan menjadi
satu alat uji. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Sehingga banyak pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang kita tidak dapat langsung mengerti dan memahami. Bapak Ibu, ada 26 ayat di dalam surat Roma pasal 7 ini. Dan saya rindu untuk boleh menyampaikan untuk Bapak Ibu saudara saya. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus dapat menyingkapkan firman kebenaran ini kepada Bapak Ibu. Bahwa dengan kita mengetahui semua kebenaran ini, kita menjadi paham apa yang harus kita lakukan. Amin. Bapak Ibu, sesungguhnya di dalam menjalani hidup ini tidak ada waktu yang tidak bertuan. Seluruh waktu yang kita lewati di bumi ini itu akan menentukan kekekalan. Tidak ada manusia yang bebas dan harus menjadi hamba sesuatu. Bapak Ibu nanti akan melihat, saya ini sebenarnya hamba dari siapa? Mari kita mengawali pembahasan malam ini dengan mereka di dalam dosa dan hukum maut. Bapak Ibu, dosa, maut, dan hukum seperti yang terdapat di dalam Taurat itu dikatakan mematikan dan menuntut. Tetapi di dalam surat Roma pasal 7, semua tuntutan dan kematian itu telah diselesaikan di dalam kematian Kristus di kayu salib, agar setiap orang percaya kepadanya hidup dalam keadaan yang baru menurut Roh. Inilah yang disebut dengan hidup yang dipimpin oleh Roh dan memberi buah yang berkaitan dengan buah-buah Roh yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 dan di dalam surat Roma pasal 7 ayat 4 yang nanti akan kita baca. Nah Bapak Ibu, saya mau mencoba menjelaskan surat Roma pasal 7 ini dan kemudian membawa Bapak Ibu masuk ke dalam surat Roma pasal 8. Bapak Ibu, surat Roma pasal 7 ini berbicara mengenai keadaan di mana ada akal budi. Ada anggota tubuh yang punya reaksi terhadap hukum Taurat yang tertulis yaitu di dalam hukum Taurat. Dan surat Roma pasal 8 ini berbicara mengenai roh. Mengenai hukum roh yang menghidupkan. Jadi menurut saya ini menarik sekali Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan membaca surat Roma pasal 7 ini. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Terlebih dahulu. Surat Roma pasal 7 ayat pertama sampai yang keempat. Surat Roma pasal 7 ayat pertama sampai 4 mengatakan. Ayat pertama. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ayat yang keempat, perhatikan Bapak Ibu. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan di ayat yang keempat mengatakan apa? Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat sebelumnya, ayat yang pertama dikatakan, hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Bapak Ibu perhatikan, di sini ada hukum dosa, ada hukum Allah, dan ada hukum Taurat. Dikatakan hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Nah, kalimat ini sebenarnya ada kaitannya dengan Bapak Ibu itu hamba dari siapa.
Jadi Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bebas dari hukum. Betul? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Maka ada hukum dosa di dalam dirinya. Dan kita pun menjadi hamba dosa. Dan itu akan membawa kita kepada pemberontakan. Dosa terjadi karena diakibatkan oleh pemberontakan. Betul? Sehingga kita cenderung untuk memberontak. Betul? Nah, Bapak Ibu, mari kita memahami terlebih dahulu esensinya. Esensi dari pemberontakan ini. Bapak Ibu, iblis, si ular tua yang ada di Taman Eden itu, dia memberontak terhadap Allah. Kemudian dia dilemparkan dari sorga. Tetapi dia masih bisa bolak-balik ke sorga sebelum Yesus menyelesaikan karya penebusannya di bumi. Iblis memberontak. Kemudian dia mengajak dan mencobai manusia pertama untuk kemudian juga memberontak. Dengan cara melanggar. Betul? Jadi hukum dosa ini mengatakan bahwa orang yang menjadi hamba dosa itu adalah orang yang memberontak. Orang yang durhaka. Hukum dosa ini membawa kita kepada kedurhakaan atau pemberontakan. Bapak Ibu, benar tidak di dalam diri kita seringkali ada yang memberontak? Ada keinginan untuk memberontak? Pasti ada Bapak Ibu. Pasti ada. Pasti ada. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, di dalam anggota tubuhku aku menjadi tawanan dosa, menjadi hamba dosa. Bapak Ibu menjadi hamba dosa. Hamba dosa itu berbahaya, betul? Karena upah dosa, apa Bapak Ibu? Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Dan maut itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya kematian kedua. Atau kematian kekal. Kemudian Bapak Ibu, selain ada hukum dosa, di mana dosa itu membuat orang jadi pemberontak, juga ada hukum Allah. Nah, hukum Allah ini berkata bahwa seseorang yang memperhambakan dirinya kepada kebenaran, itu akan membawa orang tersebut kepada pengudusan dirinya. Sehingga ia dapat dibawa kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita bandingkan. Hukum dosa berkata setiap orang yang memperhambakan diri kepada dosa, maka dia akan menjadi pendurhaka atau pemberontak. Jadi orang yang menyerahkan dirinya kepada dosa atau memperhambakan dirinya kepada dosa dan menjadi hamba dosa, itu dibawa kepada keadaan di mana dia memberontak. Jadi hukum dosa berkata bahwa setiap orang yang memperhambakan diri kepada dosa, maka dia menjadi hamba pendurhaka atau pemberontak. Dan membawa dia pada keadaan untuk selalu memberontak. Dan upahnya adalah maut. Tetapi hukum Allah berkata, seseorang yang menjadi hamba kebenaran akan membawa dirinya kepada pengudusan. Nah, kepada pengudusan ini akan berakhir dengan apa Bapak Ibu? Dengan hidup yang kekal. Amin. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang bertolak belakang dan menjadi dua arah yang berbeda. Tapi menarik di sini Bapak Ibu adalah ada hukum Taurat. Dan hukum Taurat ini di dalam surat Roma pasal 7 ayat 7a dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Nanti Bapak Ibu kita akan membahas bagian ini, oke? Tetapi di ayat 12, Roma 7 ayat 12 mengatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Bapak Ibu, sebenarnya pembahasan ini tidak mudah Bapak Ibu. Ini pelajaran yang sulit. Ini pelajaran yang tidak mudah. Tetapi ini menjadi kekisruhan dan yang menciptakan kekisruhan di dalam dinamika perjalanan iman kita setiap hari. Mari Bapak Ibu kita awali dengan kisah Adam dan Hawa. Bapak Ibu, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa melanggar perintah Allah.
ketika di Taman Eden, betul? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana keturunannya tahu bahwa ini adalah dosa? Bukankah mereka tidak berdosa seperti Adam berbuat dosa? Mereka tidak melakukan pelanggaran seperti yang Adam melakukan pelanggaran. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun demikian, mereka itu sudah menjadi tawanan dari apa Bapak Ibu? Dari hukum dosa. Karena Adam. Nah, sekarang setelah ada hukum Taurat atau hukum Taurat diberikan melalui Musa, bagaimana dengan keturunan Adam sampai Musa? Orang yang melakukan pelanggaran, sekalipun tidak sama dengan Adam melakukan pelanggaran, dan mereka tetap jatuh dalam dosa. Itu artinya, sekalipun pelanggaran mereka tidak sama seperti yang dilakukan Adam, tetapi mereka juga ada di bawah tawanan karena akibat dosa, yaitu hukum dosa. Nah, sekarang yang menarik Bapak Ibu adalah surat Roma pasal 5 ayat 13. Surat Roma pasal 5 ayat 13 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 5 ayat 13. Surat Roma pasal 5 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan karena tidak ada hukum Taurat. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat? Ada yang tahu? Nah, Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa dosa sudah ada di dunia sebelum hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Betul? Namun tanpa hukum Taurat, dosa itu tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran yang spesifik. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, dosa tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran yang spesifik tanpa hukum Taurat itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu, dosa tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran yang spesifik itu artinya ketika dosa ada di dunia, sebenarnya tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai dosa. Tidak ada standar yang spesifik untuk mengukur pelanggaran. Tetapi dengan adanya hukum Taurat, maka hukum Taurat mampu memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai dosa dan apa yang tidak. Bapak Ibu paham sampai di sini? Hukum Taurat mampu memberikan standar yang spesifik untuk mengukur pelanggaran. Hukum Taurat membantu memperjelas apa yang dianggap sebagai dosa dan bagaimana dosa itu diperhitungkan. Kemudian di ayat yang ke-14, Roma 5 pasal 5 ayat 14 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Roma pasal 5 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Roma pasal 5 ayat 14, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi mereka yang hidup dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, artinya sebelum Taurat diberikan, meskipun mereka tidak melakukan pelanggaran yang sama dengan pelanggaran Adam, tapi mereka sudah ada di dalam tawanan dosa dan sudah ada di bawah hukum dosa dan hukum maut itu. Nah, sekarang yang menarik begini Bapak Ibu, ada perintah Allah, betul? Ada hukum Taurat diberikan
Betul? Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dapat membuat keadaan lebih baik? Bapak Ibu, saya tidak akan fokus kepada hukum Taurat ini, tapi saya mau fokus ke satu dinamika di dalam pola berpikir, di dalam perasaan, kepada daging kita dan hati kita atau roh kita, yang setiap hari mengalami pergumulan, yang menjadi sesuatu yang kita terus alami setiap hari. Itu yang terjadi yang harus kita sadari keadaan ini. Ini yang digambarkan di dalam Roma pasal 7 ini, Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan fokus membahas mengenai hukum Taurat ini. Tetapi ketika hukum Taurat hadir, bagaimana sih dengan keadaan kita? Apakah kita menjalankannya atau mentaatinya? Karena hukum Taurat ini perintah, betul? Nah Bapak Ibu, di dalam perjalanan kehidupan rohani orang Yahudi, seringkali orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat mencoba menuntut dan mencari keadilan Tuhan. Karena mereka merasa mereka lah yang memegang hukum Taurat itu. Dan seolah-olah mereka sudah hidup benar dan menjalankan hukum Taurat itu. Tetapi sebenarnya mereka tidak pantas mempertanyakan keadilan Tuhan. Karena mereka juga tidak sepenuh hati melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kisah di dalam Alkitab di mana orang-orang Farisi dan ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina kepada Yesus. Itu terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ketiga sampai ke-11. Nah, di dalam kisah itu diceritakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ayat kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Bapak Ibu, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menuntut keadilan kepada Yesus dengan mengatakan isi hukum Taurat. Menurut Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Bapak Ibu, orang Farisi dan ahli Taurat ini membawa perempuan itu datang mendekat dan menuntut perempuan itu dirajam sampai mati. Lalu apa kata Yesus, Bapak Ibu? Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Bapak Ibu, ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang, hukum Taurat ada di mana, Bapak Ibu? Dan Yesus ada di mana, Bapak Ibu? Bapak Ibu paham sampai di sini? Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Ketika orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menuntut dan mencari keadilan, Yesus bilang, keadilan yang mana? Karena Yesus datang untuk menggenapi seluruh isi hukum Taurat. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, surat Roma pasal 7 ini adalah bagian yang sulit untuk disampaikan dan jarang disampaikan, jarang dibahas dan tidak mudah untuk dibahas. Tapi inilah yang selalu kita hadapi di dalam hidup ini. Setiap detik, setiap menit, setiap hari, dan itulah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya firman kebenaran itu hidup dan selalu memiliki kuasa sehingga kita dapat memahaminya. Amin. Nah Bapak Ibu, disinilah Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 7 ini, Paulus berkata, aku ini manusia celaka. Jadi Bapak Ibu, ada apa sih sebenarnya
sampai Rasul Paulus berkata, aku ini manusia celaka? Ada skenario apa? Ada dinamika apa yang terjadi? Dan kenapa saya mau membahas bagian ini? Karena dari sini nanti kita akan mengerti bahwa saya harus membawa diri saya untuk ke satu arah, untuk mengerti keadaan di dalam diri kita yang cukup rumit. Sampai-sampai Rasul Paulus berkata, aku ini manusia celaka. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan Roma pasal 7 ayat 2-3 yang sudah kita baca tadi, ini berbicara mengenai keterikatan antara suami dan istri. Roma pasal 7 ayat 2 dan 3 mengatakan, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah Bapak Ibu, coba kita baca ayat yang keempat, Roma pasal 7 ayat yang keempat. Mungkin bisa ditampilkan lagi Roma pasal 7 ayat yang keempat, atau saya langsung bacakan saja ya. Roma pasal 7 ayat yang keempat dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang sudah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, sehingga kita sekarang sudah menjadi milik Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita sudah mati terhadap hukum Taurat dan sudah menjadi milik Kristus. Bapak Ibu paham sampai di sini? Ini mirip dengan ayat yang di atas, ayat 2 dan yang ketiga. Jadi apakah kita kemudian kalau hukum Taurat berkata jangan mengingini milik sesamamu, terus karena kita sudah mati terhadap hukum Taurat, terus jadinya kita boleh mengingini begitu? Tidak Bapak Ibu. Nah, terlepas atau mati terhadap hukum Taurat itu sebenarnya yang membawa kita kepada hukum Allah. Kita lepas dari hamba dosa kepada hamba kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu, ketika kita terlepas atau mati terhadap hukum Taurat, artinya kita lepas dari hukum dosa. Amin. Tapi ada yang menarik di sini, Rasul Paulus mengatakan, karena Taurat maka dosa itu hidup di dalam aku. Wah, menarik Bapak Ibu. Menarik bukan statement ini? Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam surat Roma pasal 7 ayat 5-7. Surat Roma pasal 7 ayat 5-7. Firman Tuhan mengatakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ayat 6, tetapi sekarang kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat, supaya kita telah mati bagi Dia yang mengurung Dia, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, dan aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Mari Bapak Ibu perhatikan. Roma pasal 7 ayat 5 mengatakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, apa katanya Bapak Ibu? Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, hawa nafsu dosa ini atau dosa ini dirangsang oleh hukum Taurat. Dosa ini
memperalat hukum Taurat. Jadi pada waktu dikatakan dilarang, manusia itu malah terprovokasi untuk melakukannya. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Ketika dikatakan dilarang, ia malah terprovokasi. Malah semakin ingin tahu. Bapak Ibu, saya mau kasih contoh ya. Bapak Ibu pernah lihat iklan di pinggir jalan yang berkata, jangan tengok ke kanan. Betul? Nah, apa reaksi dari Bapak Ibu ketika membaca tulisan itu? Biasa-biasa saja? Atau Bapak Ibu malah kepengen tahu dan akhirnya menengok ke kanan? Saya yakin Bapak Ibu memalingkan badan dan melihat ke kanan, betul? Itulah yang dimaksud hawa nafsu dosa, atau dosa itu dirangsang oleh hukum Taurat. Bapak Ibu, karena hukum Taurat itu bilang jangan mengingini milik sesamamu. Maka pada saat itu Bapak Ibu tergiur untuk memilikinya, betul? Jadi Bapak Ibu, pada saat dikatakan jangan, di dalam anggota tubuh kita, dosa itu malah terprovokasi. Nah Bapak Ibu bayangkan, ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Allah bilang jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman itu. Bapak Ibu, karena larangan itu, iblis melakukan rangsangan kepada manusia, sehingga manusia terprovokasi untuk melanggar larangan itu dan memetik dan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Betul? Nah, dari zaman Adam sampai zaman Musa, orang gak tahu mengenai perintah. Betul? Orang gak tahu mengenai hukum. Betul? Tapi mereka ada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Tetapi pada saat hukum Taurat diberikan, Taurat yang seharusnya membawa kita kepada hidup, itu malahan membawa kita kepada kematian. Karena apa? Karena dosa yang ada di dalam anggota tubuh itu terprovokasi oleh adanya hukum Taurat yang berkata jangan. Bapak Ibu, ketika dikatakan jangan, daging itu terprovokasi untuk melakukannya. Coba Bapak Ibu introspeksi diri. Pada saat ada medsos, pada saat dibilang jangan lihat, malah Bapak Ibu kepengen lihat, betul? Beda dengan tidak ada peringatan jangan lihat. Karena ketika dikatakan jangan lihat, wah rasanya maut. Rasanya dunia dan roh maut dengan iblisnya terus merangsang kita untuk melanggar. Karena dia bekerjanya memberontak. Karena dia adalah pemberontak. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bisa melihat hubungannya. Dan itu hubungannya dengan hukum dosa. Dengan pendurhaka atau pemberontak. Jadi Bapak Ibu, anggota tubuh ini selalu ingin memberontak. Karena ada aturan atau larangan. Bapak Ibu, kalau tidak ada aturan atau larangan, apa yang akan diberontak Bapak Ibu? Tapi karena ada aturan dan larangan yang muncul, dikatakan jangan. Maka anggota tubuh ini terprovokasi untuk melakukan itu. Jadi ketika dilarang, manusia terprovokasi untuk melakukannya. Nah, ketika hukum Taurat itu muncul, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, maka dosa itu malah dirangsang. Jadi hukum Taurat merangsang dosa. Roma 7 ayat 5 mengatakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh itu. Bekerja di dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi Bapak Ibu, hawa nafsu dosa itu dirangsang oleh hukum Taurat. Dan itu bekerja di dalam anggota tubuh kita. Bapak Ibu bisa lihat ujungnya dikatakan apa Bapak Ibu? Agar kita berbuah bagi maut. Dan maut itu pasti hubungannya dengan penguasa maut. Jadi ingat Bapak Ibu, ketika kita melihat hukum Taurat ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, maka sebenarnya ada kodrat dosa yang dirangsang. Dan itu diujinya dengan hukum Taurat.
Bapak Ibu, menarik sekali ya. Rasul Paulus yang sehebat ini, dia mencurahkan isi hatinya di dalam Roma pasal 7 ini. Ada kodrat dosa yang kemudian dibuahi oleh kuasa iblis. Oke Bapak Ibu, berhubung waktu sudah habis, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan kita akan lanjut 2 minggu yang akan datang. God bless you all. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini, itu akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan. Kita akan berdoa. Bapak di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kehadiranmu, untuk hadiratmu, untuk hadirmu malam hari ini. Kiranya setiap firman kebenaran yang Engkau telah nyatakan kepada kami lewat hamba-Mu ini, Engkau tuliskan di dalam roh hati kami Tuhan. Dan kami mohon Kau singkapkan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, sehingga roh kami tidak menjadi sombong, melainkan kami semakin hari semakin memiliki hubungan yang akrab dengan Engkau, semakin memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, dan roh kami menjadi seirama dengan roh-Mu dan taat kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Bekerjalah Roh Kudus di dalam hati kami, dan pimpinlah hidup kami untuk kami seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa berkat-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati bersama-sama kita katakan, Amin. 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 Amin.